Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Harian Metropolitan. Gua Ucup di acara Dugem, Duduk Gembira. Episode kali ini Dugem, Duduk Gembira Metropolitan bakal bertemu dan ngobrol langsung berbincang dengan para penghobi mancing. Bahkan bukan cuma penghobi mancing. Teman-teman di sini yang bakal kita hadirin adalah para suhu-suhu yang tahu suhu empang, suhu ikan, semuanya mereka tahu. Jadi yang diundang ini adalah para suhu ketua komunitas para penghobi mancing di Sebogor Raya. Ya, jadi langsung aja nanti kita ngobrol berbincang langsung nih dengan 4 narasumber langsung yang kita hadirkan. Luar biasa Dugem episode kali ini, tamunya seragamnya juga sangat beragam dan kita bakal kulik lebih banyak apa itu mancing secara filosofi mungkin atau mungkin pengalaman mancing yang unik yang akan kita ulik. Langsung saja ini saya perkenalkan para ketua umum dan penghobi mancing Sebogor Raya. Terima kasih teman-teman. Oke, ini teman-teman gue ini luar biasa ya, walaupun sebenarnya ada yang nggak muda lagi gitu ya. Ada yang mulai berumur tapi semangat mancingnya luar biasa gitu. Ini kita dalam rangka road to mancing bareng harian dalam rangka HUT Harian Metropolitan yang ke-11 di Setu Tanah Baru. Ini perkenalkan ada Bang Ocan dari TMB, tim mancing Borongan. Salam, semangat Bang Ocan. Di sini ada Bang Jambul dari Korwil Tanah Sareal KMB, Komunitas Mancing Bogor. Di sebelahnya ada Bang Andri. Saya Andri dari GFM, Gacor Fishing Mania. Dari Gacor Fishing Mania, mantap. Dan sebelah ada orang tua kita, Bang Yani. Iya, saya sebagai penghobi mancing aja gitu kan. Sebagai penghobi mancing dan pelaku bisnis mancing luar biasa. Jadi teman-teman, kita mau ngobrol lebih banyak mengenai itu mancing itu apa sih? Ini banyak banget dari tahun ke tahun jumlah pemancing khususnya di tanah air, tak terkecuali di Bogor itu semakin tumbuh. Dan ketika Covid, ini luar biasanya nih, 2 tahun Covid, mancing mah kagak pernah surut. Ini luar biasanya. Bahkan kegiatan mancing, aktivitas mancing itu nggak pernah surut dan paling sedikit resikonya, nggak pernah ada cedera dalam mancing gitu ya. Jadi gini, gue bakal tanya nih Bang, satu-satu nih ya, pengalaman masing-masing dengan dunia mancing. Pengalaman apa yang paling berkesan? Pertama dari Bang Ocan. Pengalaman pribadi saya. Ya. Dalam ketawa-ketawa di kolam itu tuh paling seru. Apa kalau udah kusut tuh benang, itu yang paling seru itu. Paling seru itulah pokoknya. Siap. Kumpulnya sama ketawa-ketawa bareng. Ketawa bareng itu yang ada di kolam itu Bang ya? Iya. Yang nggak didapatkan dimanapun gitu? Ya nggak bisa didapat dimanapun. Udah ketawa di kolam tuh udah mau beragam orang manapun tetap di kolam itu udah sama ketawa udah enak lah pokoknya udah. Oh ada cicilan, ada ini nggak inget tuh kalau udah Minimal hilang dulu sejenak. Udah lupa lah pokoknya buat cicilan udah lupa. Ini udah lihat di kolam udah ikan udah kumpul. Nah itu keseruannya. Kalau udah gujut, udah itu lebih seru. Oke, siap. Tenang gitu Bang ya. Plong. Di rumah masalah apa? Hilang sampai ke kolam. Siap. Bang Jambul, pengalaman apa yang paling keren selama mancing? Happy? Iya, senang pokoknya. Ya kalau dipikir-pikir ya sebenarnya nggak usah dipikir. Enak aja pokoknya udah. Enjoy. Iya benar. Utang sebelah kanan kagak kelihatan. Ya, angsuran nggak kelihatan. Ya pokoknya mancingnya udah yang penting lah. Luar biasa. Bang Jambul. Bang Andri dari GFM nih, Gacor Fishing Mania. Pengalaman apa? Kalau pengalaman saya masalah mancing itu yang saya bingung ini, mancing ini benar-benar daya tariknya luar biasa. Saya kalau berangkat kerja itu selalu kesiangan. Males ya. Males banget gitu. Tapi kalau mau denger besok mau mancing sampai jam 12 malam sampai pagi kagak tidur-tidur. Tidur-tidur. Pengen cepet pagi cepet. Kayak anak kecil mau ngadepin lebaran nih.
Jadi seru aja gitu ya. Seru, luar biasa. Harus tepat waktu kalau mancing. Nah itu dia makanya bila perlu kita jagain tuh kolam. Luar biasa. Nah, kalau dari Bang Yani sendiri nih, penghobi mancing, udah berpuluh tahun nih Bang ya? Puluhan tahun ya? Udah puluhan tahun sih kalau untuk hobi mancing mah gitu. Dari borongannya. Iya, dari semua kita empang ataupun setu, kalau bagi saya semua juga yang namanya mancing itu ya itu tadi happy aja, mau di setunya, mau di kolamnya, mau di borongannya, mau di apapun yang namanya mancing emang seru. Gitu kan. Apalagi udah ngeliat udah keyakinan kita makan, terus udah gitu kita sentak nggak makan, nah itu yang jadi kesalahan. Serunya di situ Bang ya. Oke, serunya. Oke, mantap, berarti pengalamannya luar biasa. Terus Bang, pernah nggak nih, karena dari Bang Yani nih kita puter sekarang ini. Pertama Bang Yani, pernah nggak mancing paling jauh di mana Bang? Oh, kalau saya paling jauh udah ke Citayam, udah ke Depok juga iya. Kalau bagi saya itu sendiri. Tapi kalau yang saya rasakan paling jauh mancing di laut ya di Tanjung Kait. Di Tanjung Kait. Iya. Malahan saya juga mancing juga tidak hanya di kolam tapi kan di laut juga gitu. Di laut juga. Itu sih salah satunya. Tapi kalau misalkan untuk saat ini mungkin karena emang udah ini, kalau yang jauh-jauh udah nggak sanggup. Faktor U Bang. Iya. Kalau berangkat tuh, kalau yang jauh-jauh itu berangkatnya itu semangat 45, tapi kalau pulangnya waduh. Oh iya. Males. Jadi istilahnya berangkat kayak Semar, pulang kayak Petrus. Oke. Nah, kalau Bang Andi sendiri paling jauh sampai mana mancing? Kalau paling jauh saya sampai Lombok. Sampai Lombok, ya. Luar biasa Lombok. Sampai di Lombok, di Pantai Mandalika sampai sana Mas. Oh, sempat mancing di sana? Sampai di Mandalika. Bahkan sebelum Mandalika terkenal seperti sekarang ya? Ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau Bang Jambul sendiri? Saya paling jauh ada 3 tempat sih. Ada 3 tempat, di mana tuh Bang? Tangerang, Tanjung Kait, Pelabuhan Ratu, sama di Jangari. Oh, kalau itu 4 Bang? Tadi Abang bilang 3 apa 4? Tangerang, Tanjung Kait. Oh, Tangerang, Tanjung Kait. Jadi satu. Ini Tangerang, Tanjung Kait. Spasinya lompat. Iya, iya. Oke, siap. Terima kasih Bang Jambul, luar biasa. Bang Ocan, paling jauh sampai mana Bang? Paling jauh ya? Kita Iya. bingung. Paling jauh sampai mana nih? Bilang kita paling Depok paling. Depok Bang. Luar biasa. Tapi kalau pengalaman nggak boleh, nggak bisa diragukan Bang ya. Kalau Paling pengalaman Depok sama Sukabumi. Depok sama Sukabumi Paling luar jauh biasa. itu ya. Ah, Kita biasa di Bogor aja. di Bogor. Oke, siap man. Kalau belum pengalamannya belum jauh gitu. Tahu suhu-suhu kita deh. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini menyimpang nih Bang sebenarnya dari mancing. Gua mau ngetes kejujuran abang-abang yang ada di sini. Bang, pernah enggak saking pengen mancing ini bohong sama orang rumah? Sama bini. Nah, dulu. Gua nanya Bang Andri dulu. Emang Bang Andri paling sering ngomongin istri, Bang Andri. Ya, sumpahnya gini Bang. Lu pernah enggak beli joran 1 juta cuma bilangnya ke bini cuma 100.000? Pernah. Pernah. Kan dasarnya kita mancing itu kan kita nipu ikan. Ikan aja kita tipu apalagi orang. Mantap. Dapat filosofi. Bentar. Ini perlu dicatat nih. Ikan aja kita tipu. Apalagi orang. Mantap banget nih. Quote-nya cakep. Oh, bini orang ya? Cakep Ditipu ya. Iya. Ikan aja ditipu. Kan aja ditipu, apalagi orang pasti ditipu. Lu tipu. Ya, kalau Bang Jambul pernah nggak? Nah, kebohongan apa yang bisa? Ini live nih Bang ya. Lu harus jujur mau nggak mau. Jujur. Kebohongan apa yang lu lakuin sama bini? Saking pengen mancing. Paling belanja, ya itu belanja joran. Belanja joran. Iya. Enggak. Dari jumlah rupiah berapa? Bilangnya berapa? Ya pokoknya begitu. Berapa lain gak berani ngomong. Jelas. Nominalnya berapa? Lu bilang ke bini berapa? Jujur. Jujur. Ini jujur.
Bentar. Gua mau bilang, setelah syuting ini, kalau dia berantakan di rumah, bukan tanggung jawab Metropolitan. Alhamdulillah beres. Oke, beres. Aman. Tapi pernah Bang. Pernah ya? Sering. Belinya sekian, bilang sekian. Oke, belinya misal 1 juta tapi bilangnya Pego. pegang jauh. Pegang bilangnya 150. Lenceng dikit uang dapur. Lenceng dikit. Saking hobinya ya, Iya. Bang ya. Oke. Hobi nggak mau ketahuan. Hitung-hitung ngurangin dosa Bang kalau kita jujur. Bang Ocan pernah nggak kebohongan apa yang pernah dilontarkan ke orang rumah, terutama istri? Lalu Kalau dia susah ngebohong soalnya bininya ikut terus mancing. Mau beli ini, dia tahu. iya. Mau mancing ke sini, dia tahu. Tahu jadwalnya juga. Oh, iya. Bisa bohong kita mau dah. Oh iya, pakai informasi. Orang rumah itu ternyata terlibat juga ya di komunitas sebagai bendahara. sebagai bendahara komunitas tim mancing borongan. Jadi Bang Andri bener-bener jujur, nggak bisa bohong. Apa ya? Kita jujur terus kita. Jujur. Sedikit ada kali terus. Kalau anak nih. Tapi duit listrik digolang dulu buat mancing ada. Kadang-kadang gitu uang dapur, Mak, pinjam dulu ya. Oh, Diganti kagak. Ganti ntar gitu. Kalau Bang Yani pernah nggak? sering sih. Bang udah tua Bang. Dulu kita berbicara dulu. Dulu. Kalau sekarang mah enggak. Oh kalau sekarang enggak. Kita. Iya, kalau dulu berarti pernah bohong nih. Sering kalau masalah berbohong ke istri ya kita jujur aja. Iya. Yang namanya tiket dengan 50.000 kita ngomongnya ke istri 100.000 kan minta tambahan gitu. Oh ini menaikkan harga, bukan menurunkan harga. Ada lagi taktik bohongnya. Oh tiket 50.000. Jadi kan kita bilangnya 100.000. Jadi kan kita bisa segala macam. Buat rokok, buat apa. Itu dulu. Kalau sekarang Sekarang udah enggak. karena bareng istri ya. Ah, Jadi pelaku Pelaku usaha. di dunia mancing luar biasa ini. Oke selanjutnya Bang, saya mau nanya nih dari satu-satu. Kalaupun ada prestasi apa yang paling membanggakan di bidang mancing? Bang Ocan coba. Prestasi buat pribadi TMB ya. Iya, untuk TMB. Kalau buat TMB buat pribadi saya, Mhm. TMB-nya. Saya baru kemarin loh TMB itu lahirnya 1 tahun baru kemarin. Baru 1 tahun, ya baru 1 tahun masih Ya, muda. tapi alhamdulillah diakui Mhm. gitu kan dari Bogor, Jakarta, dari Oke. yang pengalaman yang lebih jauh dari saya gitu, alhamdulillah diakui walaupun baru 1 tahun usianya. Wah, luar Itu biasa. saya merasa, tapi tetap saya pengen belajar dari yang tua-tua gitu kan, dari senior terutama beliau ini gitu kan. Oke, siap. Makanya saya jujur ya bangga banget lah buat saya pribadi ya, Nah, TMB bisa diikutsertakan dalam acara anniversary Metro ini. Oke, siap tepuk tangan buat TMB. Bang Jambul, prestasi apa Bang? Baik dari pribadi Abang ataupun KMB Tanah Sarea khususnya di bawah korwil Abang. Prestasinya untuk Tanah Sara alhamdulillah udah berjalan hampir 5 tahun. Yaitu juga udah mengadakan santunan yatim 2 kali. Oh, ada sisi sosialnya Ada. juga nih Bang ya. Oh, luar biasa. Jadi nggak selalu mancing gitu ya. Ada santunan juga. Jadi abis bohong sama bini dicuci pakai santunan. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Mantep Bang Jambul, luar Tapi biasa. kalau buat mancing prestasi yang paling dibanggakan yaitu adalah juara benjol. Itu. Juara benjol. Juara benjol prestasi yang paling dibanggakan buat komunitas mancing juara Luar benjol. biasa ya, ternyata Bang Jambul ini walaupun gondrong hatinya semuci teman-teman. Gitu. Tapi ngalamin ya. Iya, Bang Jambul. Bang Andri sebelahnya ini prestasi lo, baik pribadi Abang ataupun gacor fishing mania. Kalau untuk GFM ya kita kegiatan sosialnya juga waktu banjir bandang apa kita juga turut berpartisipasi, kita menyumbang Oh ya, banjir bandang yang di apa itu Cigudeg itu. Cigudeg Oh, ya, yang di itu di Cigudeg. Cigudeg gitu kita sana. Kalau
prestasi pribadi, alhamdulillah baru kemarin tanggal 25 saya mengalahkan Bang Yani. Saya mengalahkan beliau. Saya meraih ya peringkat pertama lah. Kelihatan dia. Prestasi tak terduga ya. Bisa ngalahin master. Master. Nah, kalau Bang Yani nih, prestasi apa Bang? Abang secara pribadi kalau Bang. Ya kemarin tuh tonjok. Kalau prestasi sih dibilang ya itu relatif ya. Kalau masalah lomba-lomba kalau kita berbicara dari dulu ya ada aja sih. Tapi kalau dulu mah yang namanya mancing itu kan nggak ada piagam ya. Kalau sekarang mah kalau dulu mah nggak ada. Kalau sekarang mah kan pakai piagam ataupun itu gitu kan. Palingnya juara-juara seperti itulah ya apa yang dikatakan Bang Andri itu sendiri gitu prestasi itu. Tapi untuk saat ini prestasi bagi diri saya itu bisa mengenal beliau-beliau semua gitu kan dari awal sampai sekarang itu dikarenakan dari perkenalan dengan beliau-beliau ini terciptalah silaturahmi yang sangat luas. Oh, mantap. Gitu maksudnya. Tapi tujuan utamanya silaturahmi Bang ya. Iya. Bareng seperti itu. Oke, siap Bang. Nih gue pengen tahu nih sebenarnya Bang, abang-abang sekalian pengen tanya, ada nggak trik khusus gitu ketika mancing, gitu ya? Ketika mancing nih, karena gue awam Bang, jujur gue awam, mungkin juga pemirsa, gue juga awam nih pemirsa Metropolitan. Ada nggak trik khusus mancing? Misal mancing ikan emas, ya kan nanti di Setu Tanah Baru kita kan mancing ikan emas nih ya. Ada trik khusus nggak? Mancingkan mas, entah itu umpannya, entah itu cara ngeracik umpannya atau lain sebagainya. Gue nggak ngerti Bang nih. Ada nggak trik khusus nih dari Bang Jambul sekarang? Ada nggak trik khusus Bang yang bakal lu mancing ketika mancing? Dari racikan umpannya nih. Kan yang setahu orang awam pakai cacing selesai gitu Bang. Ya nggak? Ternyata kan ada esen lah, ada kroto lah, ada inilah. Nah, katanya, gue juga nggak tahu nih Bang Abang sekalian. Katanya beda ikan beda umpan. Iya. Betul. Oke, Bang Jambul kalau ikan emas itu. Kalau ikan emas kok dibilang sih dia ikan manja ya. Ikan manja. Iya. Oke. Ada ikan manja Bang ya. Yang yang mandiri ada. Ikan mandiri ada. Manja banget sampai Pengen disuapin juga. Oh, disuapin juga ada. Oh, pengen disuapin? Ada disuapin. Kalau ada ikan udah begini ini. Oh, ikan manja. Ya umpan sih kalau dibilang ada yang paling simpel, ada yang sulit gitu. Okay. Kalau simpel ya paling kita kan bisa beli bahan aja, kita bawa ke kolam, kita kucek-kucek pakai air empang juga kan. Tetesin esen jadi. Oke. Ya kan? Selesai. Ya paling kalau yang sulitnya paling beli bahan kayak model telur, kara apa paling ya harus dikukus dulu lah apa gitu. Oke. Oh, Gitu. manja betul ya. Bukan main. Tapi itu upaya buat nipu ikan, Mas. Gimana caranya? Gitu. Ya bagaimana kagak nipu dikasih makan pakai keju pakai apa tapi dalamnya ada kawat. Pakai keju, Bang. Bang, ikan bisa pakai keju. Pakai segala macam keju. Bang, abang kalau karakter ikan lele, Bang, abang tahu nggak? Bang, Kalau ini, ikan lele itu sebenarnya dia itu ikan nokturnal. Sebenarnya dia lebih bengis di malam hari sebenarnya. lebih bengis di malam tuh. Tahu keseharian lele tahu. Cuma kelebihannya dia itu dia nggak kapok sama kail. Dia nggak kapok. Nggak kapok walaupun sudah kena berkali-kali dia masih aja mau makan. Masih mau ditipu. Hebatnya tuh lele itu. Cuma otaknya kagak main. Oh, lele. Di situ. Dia nggak pernah kapok, Bang ya. Nggak pernah kapok. Dan Makanya kalau galatama lele itu kan habis dapat cemplungin lagi makan lagi. Nggak pusing, beda sama ikan mas. Kalau ikan mas dia kalau udah kena kail lepas dia bisa sehari 2 hari baru dia makan. Siap. Berobat dulu. Oke. Nah, Bang Yani, kalau ikan bawal, saya mau nanya ikan bawal nih. Kalau ikan bawal, karakter ikan bawal seperti apa, Bang? Ini biar penonton kita tahu dan tercerdaskan. Oh, kalau gua mancing ikan bawal seperti ini harusnya gitu. Gimana tuh, Bang? Trik buat mancing ikan bawal? Bingung ya, bawal mah ya. Bawal. Termasuk itu rakus dia.
ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau- Soalnya kan bergigi gitu Kanibal. kan maksudnya tuh. Ya, Kalau kita yang digigit gimana itu kan? Bergigi. Bergigi ya. Apa aja dimakan Kanibal dia. dia. Kalau dia rakus, kalau itu bawal itu sendiri ke Cuma rakus. kalau ikan bawal itu umpannya itu beda-beda. Kadang sekarang nih dia hobi sama cacing. Ah, Nah, Besok tempe. besok sama tempe dia. tempe bang. Tempe. Yang Nah, bener. bener, tempe. Ini Ini serius makan tempe? aneh, Iya. tempe. Doyan dia. Doyan. Itu membukan mungkin sarapannya kalau kita bilang nasi padang kali. Hobi banget dia sama tempe. Variasi ya, makan pagi Bener. siang sore gitu. Pagi ya. siang sore tempe. Oke, Nah, gitu. siap, Bang. ketan aja. Nah. Makan gimana? Makan, Makan. Selang 2 hari ketan uli. Ketan Jangan-jangan. Ketan uli gitu. Ketan uli. Iya, ketan uli, Makan. kelapa muda. Oke. Dia masih mau makan Gorengan. yang kayak begitu. Gorengan-gorengan. Bakwan. Itu kan bawal mau. Bawal. Makan. Emang Baru rakus minta gitu, minta mau. cabai dia terakhir. Tapi emang cabenya Jangan-jangan dulunya orang durhaka sama orang tua, itu jadi bawal. tapi emang kalau bawal itu memang ya memang dia ikan rakus, cuman dia Makannya pilih-pilih variasi dia makan gitu. Oh, pilih-pilih. Terutama ikan-ikan babon. Kalau ikan babon itu siang itu jarang dia makan. Oh. Tapi kalau dia sudah menjelang mau sore, mau maghrib, nah itu baru yang babonnya itu mau. mau makan yang besar-besar Oh, yang itu. besar-besarnya. Yang besar-besar itu bawal. Jarang kita dapat yang babon itu pagi apa itu jarang. Paling kalau dia sudah mulai sore ya mulai jam 4 ke atas itu. Oh, baru mau bilang ya. Oke. baru makannya. Mm-mm. Nah, Bang Ocan, kalau Bang Ocan pernah nggak? Bang Ocan pernah nggak mancing nila? Tahu nggak karakter nila seperti apa? Karakter ikan nila kan ada juga ya yang demen Iya, nila ya. betul. Iya. Nila Banyak. itu karakter ikan nila seperti apa? Kalau ikan mas tadi manja, ikan lele nggak ada kapoknya. Terus ikan bawal rakus, apa aja gorengan dipinta juga. Nah kalau ikan nila ini seperti apa, Pak? Dan gila ya. Iya. Kita bingung deh jadi. Kita aja. Aduh, Tapi kalau karakter nila seperti apa, Bang? dia nggak bisa ditebak. Dia nggak bisa ditebak. Ya. Tolong. Kalau nila itu dia cenderung jam-jaman juga. Dari segi Pagi, airnya juga ada umpan ya, air tuh pagi. Ngaruh. Oh, ngaruh juga suhu air gitu. Iya, dari umpan nih. Ah. Kadang ada doyan yang doyan pakai lumut, Oke. ada yang doyan pakai Cacing. cacing, Bahkan ada sama- pelet. Yang paling hebatnya pakai tanah kuburan. Iya. Pakai tanah, Tanah. Pakai tanah. pakai tanah. Pakai tanah juga makan. Bingung kayak nila. Tanah doyan makan. banget. Iya. Makan Ya, dia. dalam artinya nyari lobang. Kita nyari lobang gitu. Nila lobang gitu. Ngakalin dia itu pakai tanah gitu. Itu minimal kalau pakai tanah dijamin gede. Gede aja ikannya. Babon Oh, gitu. babon udah. Kalau istilah ini damer lah udah. Damer udah. Oh, ikan-ikan dewasa ini Ikan nila dewasa, gitu, iya. Bang, ya. Oke. Itu jadi dia diem di sarangnya itu. Nah, itu dia akalinnya pakai tanah-tanah Oh, iya. tanah itu. Perlu sertifikat nggak tanahnya? Ya bisa. Bingung kalau nila Biar itu ya susah. biar nggak sengketa tanahnya, Bang. Maksudnya gitu. Oke, selanjutnya nih. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan ke meja. Sekarang pertanyaan-pertanyaannya agak serius. Untuk teman-teman komunitas khususnya. Pertama kali membentuk komunitas di mana? Nah, berapa anggota sih yang pertama kali mau bergabung? Apa langsung banyak kah? Apa sedikit-sedikit kah? Ya seperti itu. Nah, dari Bang Ocan. Pertama nih baru setahun kan Bang Ocan ya? Nah. Baru setahun nih tim mancing borongan itu terbentuk. Pertama kali terbentuk itu atas dasar apa dan berapa anggota? Pertama kali ngebentuk. Pertama kali ya. Kalau ngebentuk tuh bukan saya pribadi ya. Mm-mm. Kalau yang bentuk tuh ada di belakang kita. Oke, siap. Nah, dan bentuknya cuma saya penerus. Penerus. Itu cuma hanya berapa orang? Kurang lebih dari 9 orang. 7 orang. 7 ya. Hanya 7 orang lah. 7 Oh, orang. hanya 7 7 orang. Kita iseng pulang mancing, Mm-mm. kita bentuk tim TMB itu iseng. Mm-mm. Ya udahlah kita buat. Nah, terus kita buat kedepannya mau gimana? Gimana? Akhirnya kita susun lagi secara rapi Mm-mm. dari mulai susun ketua, wakil dan bawahnya Oke, sampai siap. berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang dari 7, sekarang sudah 1 tahun. Ya, Berapa anggota jumlah? kalau anggota di forum itu ada 170-an lah. Mantap, 170 orang itu untuk ngumpulin segitu orang bisa Bang, sekarang Bang, luar biasa. Nah, Bang Jambul, KMB, Ya. Komunitas Mancing Borongan.
Bogor. Oh, oh iya ini borongan. Salah saya bang, Ampura. Ya. Kurang ngopi ya? Boleh ngopi cuma nggak boleh ngerokok di sini bang. Itu doang sayang ya. Nyiri aja nyiri. Komunitas mancing Bogor. Ya. Komunitas mancing Bogor, saya di sini kan sebagai Korwil Tanah Sareal ya, cabang. Siap. Nyinduknya itu di pusat komunitas mancing Bogor. Itu. Saya awal masuk itu di induknya. Terbentuklah Korwil, dipecah. Itu waktu dulu pas terbentuknya Korwil Tanah Sareal bisa kehitung kurang lebih 10 orang. 10 orang. Ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang Berapa tahun tuh? Sampai sekarang. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya. Berapa jumlahnya, Bang? Kurang lebih ya kalau buat di grup WA ya. Grup WA itu hampir 150-an. 150 orang, Bang. Luar biasa. Campur. Ini Bang Jamu luar biasa, semangatnya masih tinggi nih. Insyaallah, cuma sehatnya semua. Sehat semua. Bang Andri, Gacor Fishing Mania. Ini kenapa namanya Gacor? Ini beda sendiri nih. Tapi kadang-kadang ada yang boncos kayak itu. Itu gacor di bonsos. langganan tetap begitu. Oke, siap. Nih, kapan terbentuknya GFM, Bang? Dan pertama kali terbentuk berapa jumlahnya? Terbentuk itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang Itu awalnya paling cuma 7 orang. Ya. Awal ya, cuman karena sering ketemu ikut mancing bareng gitu, kita ketemu gitu. Alhamdulillah sekarang udah kalau di yang rutin itu ada 130-140-an. Tapi kalau untuk pas ada acara-acara gitu kita bisa kumpul banyak ya, bisa lebih daripada gitu. Mempersatukan kita bisa di situ. Gitu ya. Kalau Bang Yani ini lintas komunitas semua ya. Perbatasan. Wadah. Kalau Bang Yani pengalaman sendiri kalau ngadepin teman-teman dari TMB, KMB, GFM ini senangnya di mana sih? Saya lihat Bang Yani tuh senang aja gitu. Apa Bang yang membuat Abang mau senang terus masih bergaul dengan teman-teman dari lintas komunitas apa Bang? Jadi gini, yang dibilang saya tuh emang hobi mancing. Ada dengan Bang Ocannya, dengan borongannya. Saya juga senang dengan borongannya. Jadi intinya saya netral, tidak hanya mas aja, tidak. Gitu kan, dengan Bang Jamul, dengan netralnya juga, mau borongan hayu, apapun juga hayu, dengan GFM-nya juga sama. Jadi intinya lebih ke silaturahmi aja. Silaturahmi aja, terus gitu juga kita kan bisa misalkan dengan ya di situ ada cerita-cerita yang unik gitu kan. Wah, kita borongan di sini. Malahan dengan kemarin juga dengan biasa kita dapat babon yang 17 kilo, 18 kilo, malahan ada ketua saya juga itu kan. Siapa? Sebutin aja namanya, Bang. Sebutin. Siapa namanya? Inisial Bang Andri. Gitu. Bang Andri itu sendiri biasa narik ikan 18 kilo, 20 kilo. Kemarin ikut borongan hanya narik ikan gabus bodoh gitu. Cuma sedikit kling-kling gitu kan. Iya udah gabus bodoh. Jadi intinya ini dibodoh-bodohin sama ikan. Dia yang ketipu bukan dia. Gagal membodohi ikan. Biasa dapat banyak ya. Iya. Ikan satu gabus. Iya, tapi ada kepuasan tersendiri, Bang. Puas banget kalau yang namanya yang namanya mancing emang dimanapun intinya mau benjol mau apapun ya tetap puas gitu kan. Ada cerita, Bang ya. Iya. Ada cerita di situ Intinya kalau sendiri, kita kan. mancing itu kan kita bukan mengharapkan hasilnya, bukan, tapi kita lebih tekan dengan kumpulnya ini, bercandanya, silaturahminya yang lebih itu. gitu. Kalau masalah ikan kita pengen nasi tinggal ke pasar beles. Kita bayar pulang. Ya, tapi kalau mancing di sini kan ya di sinilah seninya kan. Justru udah kalau pas kita lagi narik nih, sebelah nggak narik ya. Kedek-kedekan gitu kita narik nih enak nih gitu. Dimainin ikannya gitu kan. Enggak Kita langsung narik di dede baik gitu ya. Santeng. Oh, seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Nih, pengalaman-pengalaman tadi udah kita dengarkan. Sungguh luar biasa. Terus selain kegiatan mancing nih Bang ya. Tadi awal ada Bang Jambul katakan ada santunan juga, kemudian Bang Andi juga ada ngirim bantuan juga ke tempat bencana. Nih, ada nggak kegiatan lain selain mancing gitu, Bang? Misalnya kumpul ngapain gitu, apa
kita nggak mancing dulu deh gitu. Ada nggak gitu kegiatan lain selain mancing, kemudian juga mungkin tadi ada santunan, ada mengirim bantuan ke tempat bencana, ada nggak kegiatan lain? Misal sekedar kumpul tapi nggak mancing, ada nggak Bang? Coba dari Bang Ocha. Di TMB ini kalau misalnya nggak ada acara ya, kalau nggak ada acara kita biasa kumpul diskusi ngobrol buat masalah itu. Kalau ada rekan-rekan kita yang sakit, kita jadi itu paling TMB itu. Jadi kalau nggak ada acara borongan gitu, paling hanya begitu aja. Ngejenguk teman yang sakit, anggota yang sakit gitu ya, biar saling care aja gitu ya, silaturahmi. Oke, siap. Doa kalau di TMB. Kalau di KMB Ya paling kalau nggak ada kegiatan mancing, kumpul bareng. Kalau ada yang sakit, ya kita jenguk. Ya paling selebihnya ngopi, ngeliwet. Hasil pancingan yang kemarin apa Seminggu yang lalu. Ayo kan udah tua Bang. Kopi adem apa ngopi anget? Kalau masalah kopi adem, Sesuai selera. dingin. Paling kita seduh dulu. Kalau kulkas. Bang Jabul, Bang Andri, ada nggak kegiatan lain selain mancing nih, Bu? Kita mancing mulu, kita kumpul ngapain gitu? Ya rata-rata hampir sama ya, kayak kita kumpul paling ya kita ngebahas bagaimana kedepannya nanti program yang selama ini kita cuman begini aja, nanti kedepannya harus lebih baik lagi itu bagaimana gitu lah. Nah, jadi kita sudah rancang kedepannya itu bagaimana biar lebih baik lagi ke depan. Oke, mantap. Bang Yan, selain mancing apa ngebulang gitu? Ya paling ya apa ngelamun gitu? Enggak juga sih. Berharap kesurupan malah inget cicilan gitu. Oke, gimana Bang? Kalau bagi saya sih terus terang, kalau misalkan emang saya kalau misalkan nggak mancing ya mungkin kita mengisi kegiatan-kegiatan biasa di luar itulah kerja gitu kan. Tapi kadang-kadang ya kalau misalkan udah ketemu Andri ataupun Ocan ataupun Jabul ya udah gitu, disitulah sakit perutnya ya. Ngobrol. Cerita-cerita Saling bully, intinya mah saling bully. Saling bully. Udah nggak bakalan benar gitu kan. Pokoknya kalau di dunia mancing itu nggak mandang umur. Lu tua, gua muda, bodo amat. Pejabat lagi ya. Di sini nggak pandang jabatan apa, kita tuh sama di situ. Nggak ada kamu itu manajer, direktur apa semua, enggak, kita semua sama. Apakah itu tentara, polisi, Itu hebatnya. nggak ada. Pokoknya kalau di Yang kolam namanya ini bully bener. Bully. Nggak ada kata. semua sama. Semua. Nah, jabatan ditinggalin dulu. Ditinggalin. Mau direktur, dokter, polisi, TNI. Ketika di kolam kita sama. Sama. Luar biasa. Ini baru Itu lah yang mancing tuh gitu. Uniknya mancing emang di situ gitu, sama semuanya, nggak ada istilah seperti apa kayak gimana, nggak ada. Oke, luar biasa. Mau kiai kayak gitu ya? Ada nggak kiai atau ustadz yang mancing? Ada. Ini sistemnya gimana ini kalau kiai sama ustadz yang mancing? Itu mancing beli ikan nangkap sendiri atau mancing baru ditimbang kemudian beli bayar? Apa gimana ini? Ada ya? Ada. Ya minimal sorban dilepas dulu lah. Tapi kalau di kolam Ustaz juga bisa belepotan dia berbicaranya ya. Oh gitu. Oke. Mantap nih, Bang. Paling gede budget yang dikeluarkan untuk mancing, paling gede nih, nipu bini. Nipu bini berapa? Nipu lagi. Paling banyak nih ada paling gede. Paling gede budget mancing, nipu orang rumah berapa? Oke, dari Bang Andri, berapa Bang? Lu saking pengen ikut mancing Bang, lu ngeluarin duit sekian rupiah, itu paling gede berapa? Ya 100 lah. 100.000. Ini jujur bener, apa takut karena lewat? Ngeri-ngeri sedap ya. Ketahuan ya, dendar ya. Ya untungnya 100 aja dulu lah. 100 aja dulu. Lebihnya enggak segitu ya aslinya ya. Ya, minimal kita lihat nanti marahnya kayak gimana.
Mantap Bang Andri. Kalau Ini 100 kali 10 apa gimana? kalau 100 aja marahnya udah dahsyat, udah kita bilang aja cepet tetep. Jangan aku lagi di atas, jangan. Oh berarti lihat kadar ngomel. Iya, kita lihat dulu. 100 aja marahnya udah kayak begini, wah apalagi kalau kita bilang 200 ya kacau. Aslinya nyampe gopay kemarin ya. Gopay kemarin ya. Iya, ada gope. Oh, iya, kemarin borongan. Tapi kemarin menang dia. Kalau menang bangga dia. Pulang ke rumah dengan membusuk dada. Puas lah. Minimal bukan masalah duitnya, tapi harga diri. Harga diri. Harga diri. Wah, berangkat gagah begitu. Umpan segala dicium kurang apa. Bejol mah bejol aja. Sungguhnya di situ ya. Master. Iya kan kalau kita lihat kan jenggot itu kan tandanya berarti pengalaman. Lengkap ya, ternyata nggak Iya. bisa di. Ada tetap. Oke, kalau Bang Jambul berapa, Bang? Nipu bini. Mikir dulu. Cari apa? Kalau cari buat apa, nipu cari apa? sih kagak. Iya. Ya, kalau buat nipu mah enggak Iya. ya kan. Alhamdulillah. Cari Iya. Iya. Paling kalau buat selip mah iya. Nah, berapa budget Bang yang kalau Bang Andri tadi 100.000 paling gede. Kalau Bang Jambul pernah berapa paling gede? Cari aman. Cari aman. Iya, kalau saya memang selalu aman sih ya. Cuma nanti dak digdug. 200. Oke. 200. Yakin? Yakin. Ya Nggak udah. lebih ya? Hah? Nggak lebih ya? Ya, hati mah ngomong lebih. Atau Bang Ocan. Bang Ocan berapa Bang Jambul? Bang Ocan berapa Bang? Kalau saya gimana? Nggak bisa. Nggak Karena bisa kan ya? yang bendahara ya di rumah Iya. ya. Nah paling gede ibu bendahara berapa mengeluarkan budget buat abang mancing? Ya, besar juga sih. Besar. Kadang sampai 500 juga. 500.000. Iya. Wah mantap. 500 itu buat tombokin. Buat tombokin jam bocil gitu. Iya iya. Ya, jujur aja lah orang ketahuan gini. Kalau kita kan Peserta paling aman. Peserta paling aman. kalau kita Kan kan kita nggak bingung ketahuan. mau bohongnya juga ya. Mau bohong kita bingung. Lebih darah dia. Bohong apa? Iya benar mantap. Bukan artinya. Nah kalau Bang Yani paling gede pernah ngabisin duit berapa buat mancing? 200 itu pun kemarin. Kurang tegas ngomong. Perasaan kemarin kolam 200, mancing lagi lomba. Belum nyiram. Belum nyiram, Bang. Ngaku lah, Bang. Belum apa? Ban? Iya. Ban bocor ya? Kan kemarin waktu sampingannya tuh yang sampingannya ada kemarin. Dari borongan ikut lomba udah melenceng. Iya, udah melenceng. Bilang begini mah borongan doang. Bapak dari lomba melenceng. Oh, melenceng. Emang Akibat bohong. ketahuan. Akibat bohong. Bocor. Ban bocor. Emang benar. Kualat. Betul. Kualat. Emang yang namanya mancing ya emang seperti itu. Kalau kita nggak ngebohong ya bukan orang mancing. Oke, catatan nih boleh coba Bang diulangin lagi. Gue pengen denger gimana Bang? Diulangin lagi. Gimana? Pokoknya jangan ngaku pemancing kalau nggak ngebohongin bini. Cara dari bohongin ya. Ini. Ikan aja Tapi ini dibohongin. sumpah. Ini sumpah ini. Deg-degan juga. Sampai rumah langsung ya. Ini di luar. Sekarang kita boleh ketawa-ketawa, pulang udah tunggu keluar. Kalau pulang dikunciin pintu bukan masalah saya ya. Saya ngikutin dalam pertanyaan yang udah dibuat. Oke, siap nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mantap. Kalau bukan kalau pemancing harus pembohong. Siap. Ini pertanyaan selanjutnya. Selama mancing pernah nggak nemuin sesuatu yang unik? Ada. Oke, dari Bang dulu nih. Selama mancing pernah nggak nemuin sesuatu yang unik? Artinya nggak harus ikan. Iya. Pernah nggak ketemu apa gitu? BH. Aduh BH. Pampers. Pampers. Iya, itu. Bukan ikan tapi Bukan pampers. pampers. Tapi yang unik BH. Kok bisa masuk gitu ke kolam? Mungkin rata-rata ke situ ya. Oke. Ada BH segala. Pernah dapat BH, Bang? Pernah.
Itu begitu ditarik, wah kirain berat, begitu diangkat, ya BH ini. Berat. Standar 36 lah. Tapi untungnya nggak berikut isi bang ya. Agak. Oke siap. Bang lu mancing di mana sih? Bisa ada BH di Empang. Ada aja Pampers BH. Bang Jambul pernah nggak selain dapat ikan? Lu kan ngalahnya ikan itu ikan. Pernah nggak lu dapat selain ikan? Pernah. Apa? Sama. BH juga. Iya. Pengalamannya pasti. Joran udah begini nih, ya kan, sampai ada yang teriak, "Bang, joran lu." Ya pas saya tarik kan deket, kok panjang, wah lele. Kagak bergerak. Ada talinya. Ah, udah. Berarti enggak dulu. Ini berarti saudara sepersusuan. Ini yang disebut saudara sepersusuan. Di situ emang banyak, kalau di situ sampai di ada situ gitu. Banyak Oke. pasti. Karung udah tarik. Karung. Ya, Mantap. Siap. Kenapa? Dampingan dapat BH dua-duanya. Bang Ocan pernah nggak dapat? Kalau pribadi ya. Oke, secara pribadi. Paling Pampers. Pampers. Pampers bocah lah kita pasti dapat kan bulet tenggelam dia tarik ya dapat Pampers Pampers. Iya. Bukan ikan ya? Ikan itu kan Ketuker. jadi baby ya Oke. itu. Itu pas mancing di Setu atau di Empang? Di Empang Borongan. Di Empang Borongan. Itu isinya banyak banget dari mulai Pampers, masker, ada semua di situ. Oke, siap. Dapat Pampers kan bagiannya. Berarti yang diturunin bukan ikan itu ya? Kayak mungkin gitu kayak apa bilang ikan pakai Pampers saya bilang ini ya. Ada ikan pakai Saya Pampers. bilang udah selesai ini. Oke. Ternyata nggak selalu ikan. Bener. Oke. Bang Yani, apa? Ini ada yang BH dua, ada yang Pampers. Bang Yani ada. Kalau saya mah enggak sih. Ya waktu lagi mancing ikan mas itu yang unik itu kok saya dapat ular gitu. Oh, ular. Ular dikira saya mah belut, ternyata ular yang saya dapat gitu. Ular saya lemparin, apalagi saya orangnya gila sama ular, lemparin joran-jorannya. Sama joran-joran ini Iya, lemparin. Dibuat aja dah gitu. Lari saya mau udah. Itu ular. Terus Siap. yang keduanya lagi ya dapat belut juga pernah gitu. Dapat belut juga pernah. Iya, Ular, pernah tapi belut. ular apa itu, Bang? Ular itu ular kadut sih, kalau misalkan itu ular air itu mah bukan ular yang berbahaya. Ular Tapi kan, kadut, ular iya, air. walaupun ular apapun itu bagi saya tetap saya mah paling gila sama ular. Paling fobia. Pulang lah, tinggal pulang, nggak bakalan bener. Dibuang sama joran-jorannya. Sama itu aja. Luar biasa. Dapat BH 2, wes pasang. Dapat Pampers. Saudara sepersusuan habis ini cipika-cipiki. Oke. Ih, pertanyaannya luar biasa nih tadi. Nipu ikan berarti apalagi nipu orang. Sekarang ini ada pertanyaan unik. Gua cuman bacain ya. Didukung nggak sama keluarga untuk hobinya? Ini didukung enggak nih? Berarti kalau Bang Ocan nggak usah gua tanya. Berarti Bang Ocan pasti didukung ya? Ya gini aja sekarang mah. Sekarang mah gini aja, sesama cowok aja kita ngobrol. Udah nggak usah bingung-bingung, udah nggak usah mikirin, nggak usah bingung-bingung tuh. Oh iya, ini mah obrolan kita aja, Bang. Tenang aja. Oke, siap. Enggak, ini mah nggak akan ditutup bui. Oke, Bingung. dari Bang Yani. Didukung nggak sama bini nih? Sama Kalau- keluarga, sama orang di rumah. Tapi terus terang aja ya, bagi rata-rata ini bagi semua cowok aja. Bisa jadi saya ini mewakili ya. Udah dibuka aja. Daripada nyandung, mendingan lo mancing bro. Kan itu kan lu dijawab langsung kan. Iya. Daripada nyandung, mendingan Bener daripada nyandung mendingan mancing. Mendingan mancing. Nah itu yang pada akhirnya ya keluarga itu sendiri merelakan untuk mancing gitu kan. Dapat dukungan tapi walaupun terpaksa banget. Itu mau ya. Iya. Nggak mau. Bentar, nyandung itu poligami. Poligami ya. Daripada poligami mendingan mancing. Iya. Akhirnya dapat dukungan dari orang rumah. Iya. Dukungan terpaksa. Itu
Artinya sebenarnya dapat dukungan apa enggak? Pertanyaannya kan gitu. Ini dapat dukungan apa enggak, Bang? Gua cuma baca. Sebenarnya setengah-setengah sih, setengah-setengah. Antara iya dan tidak. Oh, Ya. 50-50. Kalau kita mancing, ya terus-terusan mancing, kadang-kadang bini agak-agak setengah-setengah manyun juga. Aja udah kayak gitu kan. Kayak gila laki gua kerjanya mancing aja melulu kayak gitu kan. Tapi kalau ya kita mancing didukung sih enggak, tapi diikhlasin gitu. Udah yang tadi aja. Ya judi nggak boleh, ya kan? Judi nggak Mabok boleh. haram. Mabok haram. Masa mancing nggak boleh? Paksa juga. Paksa juga. Udah mancing aja. Kalau pilihan kan ya udah mancing aja. Mancing. Cari aman. Akhirnya didukung sih enggak? Ntar Didukung sih enggak. Bohong kalau dibilang ada didukung mancing. Iya. Coba nggak ada. Cuman ya mau gimana lagi? Ya udah sana mancing deh. Daripada di rumah juga ribet. Oke. Oke. Oke, ada. Lu ada pesan-pesan nggak nih buat yang buat ibu-ibu gitu yang suaminya mancing? Ada nggak pesan moralnya? Apa? Berbahagialah bagi para istri yang mempunyai suami pemancing. Betul, Bang. Ikan aja kita sabar menunggu. Eh. Apalagi elu gua tungguin. Ikan kita sabar. Nungguin. Iya, apalagi bini, yo kita sabar. Oh, oke. Lebih Berarti ibu-ibu yang punya suami hobi mancing adalah suami penyabar. Penyabar. Oke, mantap. Penyabar. Oke, Bang Jambul dapat dukungan nggak? Apa sama aja sama Bang Andri? Karena saudara sepersusuan. Kalau Alhamdulillah kalau dukungan mah didukung gitu dari orang tua juga emang hobi mancing sih. Oh, orang tua hobi mancing. Iya. Oh, ini ada Kadang-kadang kalau di rumah kan anak sama bapak ya. Oke. Tapi kalau udah di luar ada abang. Oh, kalau ini garis dinasti ya. Iya. Kalau jadi musuh ya. Turunan. Iya, di luar ya, kalau di luar. Di luar ada abang. Kalau di kolam siapa lu? Kalau jadi musuh ya. Iya, iya. Tarik terus ya kan sebelah bokap. Benjol. Jadilah musuh gitu. Musuh ya. Di rumah orang tua sungkem. Iya. Di luar Kakak di kolam. di luar adik kakak. Di luar ada kakak. Di Iya. kolam Musuh. saingan mancing. Iya. Empannya beda kan. Siap, mantap. Nih, Bang, kita beralih ke persiapan lomba karena tadi Rod tuh mancing bareng ke saya. Nih, sejauh mana nih persiapan buat menjelang mancing HUT Metro yang ke-11 di Setu Tanah Baru dari Bang Jambul? Gua ngacak aja nih. Bang Jambul, persiapannya sejauh mana nih buat ikut lomba mancing? Buat mendapatkan babon terberat dan membawa pulang hadiah 1 unit motor. Ah, enggak mancing. Kalau ini nggak persiapannya, dilarang mancing yang ini mah. Mana ya? Kagak bisa ngomong. Persiapannya. Paling kalau buat persiapan ya jaga kondisi ya. Gitu. Jaga kesehatan Bang Fit ya. Iya, buat para yang mancing Oke. ikut serta. Karena saya kagak diizinin mancing. Tapi persiapan anggotanya seperti apa, Bang? Insya Allah Insya Allah siap ya. siap. Jaga kondisi. Ready. Ready ya. Oke, siap. Mantap. Kalau Bang Ocan, persiapannya sejauh mana nih? Persiapan apa ya? Ya sama kita nggak boleh mancing. Anggotanya persiapannya Bang seperti apa nih? Persiapan anggota pada semangat semua. Semangat. Pada semangat punya. Dari anggota harus ada dapat nih. Heeh. Bila perlu 1 unit motor dibawa pulang Pak TMB. Wah, tembe. Semangat luar biasa. Punya semangat. Terima. Jaga kesehatan Bang ya. Ya, agak pasti itu pasti. Jaga kesehatan. Intinya siapapun yang dapat unit itu kita Bersyukur gitu Bang ya. lah. Yang penting kita kebersamaan ngumpulnya itu kan Oh, kapan oke. lagi. Siap, mantap. Kalau Bang Andri, persiapan anggotanya seperti apa atau Bang Andri sendiri? Pasukan udah siap tempur. Siap tempur, Bang. Siap. Siapapun Siap. kita bantai. Galak diri. Ya, bentar ini mau mancing apa tawuran? Minimal kita lihat yang lain itu anggap aja tunggul semua. Udah, jangan pusing. Mau Jambul kayak mau siapa kayak. Damanya kalau sudah lomba, lu siapa? Lu siapa? Lewat. Siap, bisa. Iya, sekarang kita ketawa. Besok lu siapa?
Kagak kenal dulu tuh harian. Ada kenal siapa dari mana gitu udah tahu dah. Kagak ada, udah lama kayak begitu lu siapa? Dia dapat satu aja gitu, bong. Gantung kan tuh, sport nggak bisa. Harga diri ya. Harga diri. Siap. Pantang mundur. Maju biar nyebur. Oh, pemancing mah nggak ada yang maju. Diam di tempat. Diam di tempat. Nyebur. Oke, kalau Bang Yani sendiri, kebetulan Bang Yani ini adalah ketua divisi teknik di lapangan, penonton di lapangan. Bang, persiapan mancingnya udah jauh mana? Kalau persiapan untuk mancing itu Lomba sendiri, mancing, ya. untuk lomba mancing di Setu, untuk peserta insya Allah mencapai target lah. Kita doain semua lah untuk ke target itu sendiri. Nah, untuk mungkin sekarang mau baru udah 75%-an lah kita siap lah dari segi door prize-nya, dari segi keseluruhannya lah untuk teknis di lapangan gitu kan itu. Terus untuk masalah yaitu tadi yang saya bilang mungkin untuk kita untuk dibulatkan untuk persiapan mancing di Metro itu sendiri mungkin besok malam Kamis kita technical meeting gitu aja. Oke, di lokasi langsung. Di lokasi langsung gitu. Tepuk tangan semua. Ada pertanyaan lagi yang luar biasa. Ini kan udah bersuhu-suhu nih. Senior nih Bang nih, abang-abang semua nih ya. Ada nggak tips mancing buat pemula? Oke, dari Bang Yani nih. Tips mancing buat pemula. Itu seperti apa? Kalau Abang udah puluhan tahun nih mancing. Intinya untuk tips mancing para pemula itu jaga kesabaran gitu. Intinya mah seperti Sabar. itu. Iya, harus sabar aja. Jangan kayak ketua Andre gitu. Mana Bang, tunjuk aja lah Bang. Jangan gitu lah, Bang. Jaga kesabaran bukan jaga kondisi gitu aja. Jaga. Karena yang namanya mancing itu ya perlu sabaran. Siap. Bang Andre, gua pengen tahu nih. Kalau buat untuk pemula, jangan pernah menganggap lawan kita berat. Karena mancing itu nggak ada yang istilah jago. Ya, Semua juga faktor hoki sebenarnya. Hoki. Hoki juga. Hoki itu 90%. Oke. Masalah umpan apa cuma 10%, tapi hoki. Umpan mau bagus bagaimana kalau kita mancing di bak mandi nggak bakalan dapat ikan. Ya di bawah nih Bang. Iya, kalau di bak mandi Iya. mau sebagus apa ya. Jadi hoki. Itu kolam juga kalau kita posisi ikannya apa bagus lagi posisinya di situ ya bisa gitu. Jadi jangan pernah gitu dan jangan pernah kapok. Jangan pernah kapok. Kalau kita gagal hari ini cuma dapat 1 2 jangan pernah kapok. Oke, siap. Itu udah biasa itu. Benjol itu udah biasa. Benjol udah biasa, Bang Jambul. Geser. Ya, Tips buat pemula. ya paling sabar ya itu. Sabar. Sabar. Oke. Kuncinya cuma satu, sabar. 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 Sabar doang nih. Nggak ada yang lain. Enggak ada. Bini suruh sabar juga nggak? Sabar. Apalagi harus sabar. Sabar juga. Harus sabar. Oke, sabar. Ini lagi. ada rumah paling aman Aman. Bang Ocan, ada nggak tips buat pemula? buat pemula. Ah. Ya jangan sama kayak saya ya. Sama saya orang nggak sabaran juga. Nggak sabaran, ikan nggak mau makan udah tinggal pulang. Oke. Sehingga cuma siap. tetap saya belajar ternyata ada ya itu kesabaran. Oke. Harus sabar. Ya, sabar menghadapinya di rumah juga. Oke. Tar. Tadi kan katanya cuma tahu bini kan. Tapi kok ujung-ujungnya Ya jadi sabar mah tetap aja manjun. Tanyakan ya Iya. Ikan yang mana ya? Kalau boncos ikan yang mana? Iya. masih ada spot jambu 2. Spot jambu 2 masih buka sampai malam. Gampang itu. Tetap aja ditanya mana manjun. Oke, siapa? Ini terakhir mungkin ada enggak pesan dan pesan buat teman-teman masing-masing di komunitas. Bang Ocan kasih pesan buat anggota Bang Ocan untuk dalam menghadapi lomba mancing HUT Metro nanti di Setu Tanah Baru. Satu-satu ya saya minta ya dari Bang Andri. Ya, Bang Andri, kalau pesan buat teman-teman GFM. buat teman-teman GFM selalu jaga stamina, jaga fisik, jaga kesehatan semuanya ya. Persiapkan dari sekarang. Alat pancingnya apa semua. Jadi kita harus tahu
medan, cuacanya, kolamnya. Jadi kita persiapkan mulai dari jas hujannya ya. Maklum ya mancing di situ itu kan terbuka, payung apa kita harus sudah siap. Sudah siap. Disiapkan dari sekarang gitu. Jadi begitu nanti pas waktunya kita tinggal berangkat. Oke, mantap. Bang Jambul, ada nggak pesan buat teman-teman KMB? Ya khususnya buat tanah sareal ya, peserta jaga kondisi kesehatan. Terus ya paling persiapan pirantinya semua, umpan gitu. Payung, jas hujan, karena kan cuaca kan nggak ada yang tahu, nggak bisa diprediksi. Siap. Siang panas, sore hujan. Siap. Bang Ocan terakhir pesan buat teman-teman tim mancing borongan. Buat TMB nih, khususnya TMB ya. Jangan lupa bawa nasi, bawa air. Nasi sama air. Oke, Utama. Jangan sampai kelanti. Iya. Ntar kita mancing, ikannya diumpanin lah perut kita. Air mah ada air. Air ada. Satu. Umpannya jangan lupa paling top, paling canggih. Umpannya pokoknya nanti. Semangat bawa pulang. Harus tetap semangat lah pokoknya intinya. Oke. Target satu unit motor. Itu harus itu. Mudah-mudahan. Kita KMB. Ya tetap semangat. Oke, Bang juga. Oke, untuk Bang Yani sebagai ketua divisi penanggung jawab teknis acara, ada pesan atau pesan khusus nggak buat peserta yang ikut mancing biar kondusif, aman, kemudian juga tidak ada terjadi gesekan-gesekan, jika ada sesuatu yang perlu sampaikan dengan cara baik seperti apa, Bang? Ada nggak pesan? Jadi untuk teman-teman para pemancing ataupun untuk teman-teman untuk ketua itu sendiri, sejauh ini ya terima kasih atas dukungannya dari TMB-nya, dari KMB-nya, dari Gacornya, dan yang lainnya, dari Manila dan TGG yang tidak bisa sebutkan satu persatu gitu kan. Intinya taati peraturan di lomba mancing itu sendiri gitu kan, persiapkan apa yang tadi dibilang oleh Pak Ketua Andri, ya payung, persiapkan air minumnya kalau misalkan emang ini, terus persiapkan tikernya gitu kan. Adapun kalau misalkan emang ada masukan-masukan dan siap kita tampung gitu dari teman-teman yang lain, itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan acara nanti sukses, teman-teman juga bahagia. Ini sebagai ajang silaturahmi terakbar para mancing mania Sebogor Raya khususnya, mudah-mudahan sukses. Kita juga terima kasih dari Metropolitan atas dukungan teman-teman semua. Mungkin itu aja. Oke, closing. Langsung ke sini. Langsung terima kasih teman-teman Harian Metropolitan. Baru aja gua Mang Ucup ngobrol langsung dengan para karuhun, sesepuh mancing di Sebogor Raya. Ada tim mancing borongan, juga ada Gacor Fishing Mania, kemudian juga ada komunitas mancing Bogor, Korwil Tanah Sareal. Alhamdulillah, terima kasih udah mau sempet hadir, waktunya malam-malam walaupun hujan tapi diterabas terus untuk hadir di Harian Metropolitan. Kurang lebihnya mohon maaf, saksikan terus Metropolitan di podcast selanjutnya. Salam, saya Mang Ucup, dugem selalu, duduk gembira terus. Terima kasih.